Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dan gue kejedar gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masrul. Saya dari RA1 Manajemen dengan NIM 220679. Saya di sini akan menyampaikan materi dari kelompok 1 sampai 6 yang diampu oleh Bapak Teguh Setiadi. Pengertian ekonomi. Ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Karena ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan sumber daya yang melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumen, dan distribusi. Pengertian ekonomi menurut para ahli, yang pertama Adam Smith. Ekonomi ialah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. Yang kedua, Bill J.S. Ekonomi ialah sains praktikal tentang pengeluaran dan penagihan. Yang ketiga, Hermawan Kartajaya. Ekonomi adalah plat nom di mana sektor industri melekat di atasnya. Keempat, Paula Samuelson. Ekonomi merupakan cara-cara yang dilakukan oleh manusia dan kelompoknya untuk memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk memperoleh berbagai komoditi dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Yang kelima, Lionel Robbins mengatakan bahwa ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia sebagai kaitan antara tujuan dan saran yang langka yang mempunyai banyak alternatif kegunaan. Ilmu ekonomi terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ilmu ekonomi positif. Ilmu ekonomi positif hanya membahas deskripsi mengenai fakta situasi dan hubungan yang terjadi dalam ekonomi. Yang kedua, ilmu ekonomi normatif. Ilmu ekonomi normatif hanya membahas pertimbangan-pertimbangan nilai ilmu etika. Ilmu ekonomi normatif beranggapan bahwa ilmu ekonomi harus melibatkan diri dalam mencari jawaban atas masalah-masalah apakah yang seharusnya terjadi. Ekonomi ada dua. Yang pertama, ekonomi makro merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian sebagai suatu keseluruhan berkaitan dengan penggunaan faktor produksi yang tersedia secara efisien agar kemakmuran masyarakat dapat dimaksimumkan. Apabila dibicarakan masalah produsen, maka yang dianalisis produsen ekonomi makro. Yang kedua, ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah merupakan cabang ilmu ekonomi yang khususnya mempelajari bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Analisis dalam teori ekonomi mikro antara lain meliputi perilaku pembelian, produsen, secara individu dalam pasar. Selanjutnya saya di sini akan menyampaikan dari kelompok 2, perkembangan teori ekonomi. Pengertian teori ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana masyarakat menghasilkan barang dan jasa dan bagaimana mereka mengkonsumsinya. Teori ekonomi telah mempengaruhi keuangan global pada banyak momen penting sepanjang sejarah dan merupakan faktor integral dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, asumsi yang memandu studi ilmu ekonomi telah berubah secara dramatis sepanjang sejarah. Perkembangan ekonomi menurut para ahli terbagi menjadi dua. Yang pertama Aristoteles, yang kedua Adam Smith. Ekonomi dunia kuno. Ilmu ekonomi dalam bentuk dasarnya dimulai pada zaman perunggu 4000 sampai 2500 SM dengan dokumen tertulis di tempat wilayah di dunia. Sumeridan Babilionis 3500 sampai 2500 SM, peradaban lembah Sungai Indus 3300 sampai 10300 SM. Perkembangan ekonomi di era digital. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi besar untuk perkembangan ekonomi digital. Google dan Temasek 2018 dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa salah satu hal yang mendukung perkembangan internet ekonomi di Indonesia adalah banyaknya jumlah penggunaan internet di Indonesia. Manfaat teori ekonomi ada 3. Yang pertama, memahami prinsip-prinsip dasar. Yang kedua, memprediksi dan menjelaskan perilaku ekonomi. Yang ketiga, pengembalian keputusan yang efisien.
Selanjutnya, saya akan menyampaikan kelompok 3 tentang pengertian elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah suatu alat atau konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan atau respon perubahan jumlah dan kualitas barang yang dibeli sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhi. Dalam hal ini, pada dasarnya ada 3 variabel. Pertama, yang mempengaruhi maka dikenal 3 elastisitas permintaan, yaitu elastisitas harga permintaan, elastisitas silang, dan elastisitas pendapatan. Yang pertama, elastisitas harga permintaan. Elastisitas harga permintaan adalah derajat kepekaan atau respon jumlah permintaan akibat perubahan harga barang, atau dengan kata lain merupakan perbandingan daripada presentasi perubahan jumlah barang yang diminta dengan presentasi perubahan dengan harga di pasar sesuai dengan hukum permintaan, di mana jika harga naik maka kualitas barang turun dan sebaliknya. Yang kedua, elastis silang, koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang apabila terjadi perubahan terhadap harga barang yang dimana elastisitas permintaan silang atau dengan ringkasan elastisitas silang. Yang ketiga, elastisitas pendapatan, koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang sebagai akibat daripada perubahan pendapatan pembelian, dinamakan elastisitas permintaan terhadap atau secara ringkasan elastisitas pendapatan. Lanjutan dari kelompok 4, teori perilaku konsumen. Pengertian perilaku konsumen yaitu proses yang dilalui oleh seseorang atau organisasi dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk atau jasa setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Perilaku konsumen akan diperlihatkan dalam beberapa tahap, yaitu tahap sebelum pembelian, dan setelah pembelian. Pada tahap sebelum pembelian, konsumen atau melakukan pencarian informasi yang terkait produk dan jasa. Macam pendekatan, yang pertama pendekatan marginal, unitif, yang kedua pendekatan ordinal. Prinsip-prinsip dasar dalam analisis perilaku konsumen, yang pertama kelangkaan dan keterbatasannya, yang kedua mendapatkan konsumen mampu membandingkan biaya dengan manfaat, yang ketiga tidak selamanya konsumen dapat memperkirakan manfaat dengan tepat, yang keempat setiap barang dapat didistribusikan dengan barang lain, yang kelima konsumen tunduk terhadap hukum berkurangnya tambahan kepuasan. Manfaat perilaku konsumen. Peran perilaku konsumen bagi pemasar atau produsen adalah: yang pertama, membujuk konsumen untuk membeli produk yang dipasarkan. Yang kedua, memahami konsumen dalam berperilaku, bertindak, dan berpikir agar pemasar dan produsen mampu memasarkan produknya dengan baik. Yang ketiga, memahami mengapa dan bagaimana konsumen mengambil keputusan sehingga pemasar atau produsen dapat merancang strategi pemasaran dengan baik. Selanjutnya, saya di sini akan menyampaikan kelompok 5, yaitu tentang teori biaya dan penerimaan. Teori biaya adalah jumlah uang atau sumber daya yang dikeluarkan dan dikorbankan untuk mendapatkan atau menghasilkan suatu barang atau jasa. Ini mencakup semua pengeluaran yang terkait dengan proses produksi, distribusi, atau penyediaan barang atau layanan tertentu. Biaya bisa terdiri dari berbagai elemen termasuk bahan baku, tenaga kerja, overhead, biaya administrasi, biaya operasional, dan banyak lagi tergantung pada konteksnya. Terus selanjutnya, teori biaya dan penerimaan. Teori biaya dan penerimaan adalah konsep-konsep dasar dalam ekonomi yang digunakan untuk memahami bagaimana perusahaan membuat keputusan produksi dan menentukan tingkat output yang optimal. Produksi dengan 2 faktor berubah. Misalnya yang dapat diubah adalah tenaga kerja dan modal. Kedua, faktor produksi ini dapat dipertukarkan penggunaannya, yaitu tenaga
menggantikan modal dan sebaliknya. Yang keenam, hukum hasil lebih yang maksimal berkurang. Hukum hasil lebih yang semakin berkurang menyatakan bahwa apabila faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya terus-menerus ditambah sebanyak 1 unit, pada mulanya produksi total akan semakin banyak pertambahannya, tetapi sesudah mencapai suatu tingkat tertentu produksi tambahan akan semakin berkurang dan akhirnya mencapai nilai negatif. Hubungan antara teori biaya dan penerimaan. Hubungan antara teori biaya dan penerimaan erat kaitannya dalam analisis ekonomi dan bisnis. Keduanya teori ini saling mempengaruhi dan membantu perusahaan atau individu dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan operasional, investasi, atau kebijakan. Analisis profitabilitas, teori biaya membantu dalam memahami biaya produksi atau operasional perusahaan. Dalam kombinasi dengan teori penerimaan, perusahaan dapat menilai profitabilitas produk atau layanan mereka dengan membandingkan biaya produksi, biaya tetap, dan biaya variabel dengan penerimaan yang dihasilkan. Di titik impas, break-even point, hubungan antara biaya dan penerimaan sangat relevan dalam menentukan titik impas, yaitu titik impas di mana penerimaan sama dengan total biaya. Cara mengaplikasikan teori biaya dan penerimaan pengambilan dalam keputusan. Yang pertama, penetapan harga produk atau layanan. Yang kedua, titik impas, break-even analysis. Yang ketiga, analisis investasi. Keempat, evaluasi produk atau layanan. Kelima, perencanaan produk. Keenam, pengelolaan biaya operasional. Ketujuh, penetapan strategi pemasaran. Dan yang terakhir, saya di sini akan menyampaikan dari kelompok 6 tentang teori produksi dan kegiatan perusahaan. Yang pertama, bentuk-bentuk organisasi perusahaan adalah institusi atau lembaga yang menggunakan atau memanfaatkan dan mengorganisasikan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan suatu barang dan jasa. Yang kedua, perusahaan ditinjau dari sudut teori ekonomi. Dalam teori ekonomi, pemisalan terpenting dalam menganalisis kegiatan perusahaan adalah mereka akan melakukan kegiatan memproduksi sampai kepada tingkat di mana keuntungan mereka mencapai jumlah yang maksimum. Yang ketiga, fungsi produksi. Fungsi produksi adalah hubungan teknis antara faktor produksi dengan hasil produksi. Yang keempat, teori produksi dengan satu faktor perubahan. Teori produksi yang sederhana menggambarkan mengenai hubungan di antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Dan yang kelima, teori produksi dengan dua faktor berubah. Misalnya yang dapat diubah adalah tenaga kerja dan modal. Kedua, faktor produksi ini dapat dipertukarkan penggunaannya, yaitu tenaga kerja dapat menggantikan modal dan sebaliknya. Yang keenam, hukum hasil lebih yang maksimal berkurang. Hukum hasil lebih yang semakin berkurang menyatakan bahwa apabila faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya terus-menerus ditambah sebanyak 1 unit, pada mulanya produksi total akan semakin banyak pertambahannya, tetapi sesudah mencapai suatu tingkat tertentu produksi tambahan akan semakin berkurang dan akhirnya mencapai nilai negatif.